Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di ekspedisi Sungai Nil. Kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-18. Hari ini berarti kita sudah menyelesaikan 17 puasa Ramadan kita. Kita berdoa berharap kepada Allah mudah-mudahan 17 hari puasa yang kita jalankan dengan segala ibadah yang terkait dengan puasa Ramadan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Ramadan yang penuh hikmah ini sampai akhir bulan, dan mudah-mudahan berdampak ya bagi kualitas jiwa kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, di hari yang ke-18 ini kita masih berada di Nekropolis. Nekropolis adalah kota yang isinya penuh dengan makam, dengan kuburan para Fir'aun, ya, ada puluhan piramida yang tersebar di dalam satu wilayah yang sangat luas, ya, seperti satu kota. Karena panjang dari wilayah itu sekitar 40-an kilometer, terbentang mulai dari kawasan Dahsyur sampai ke utara, yaitu kawasan Giza. Nah, di sana kita akan menemui banyak sekali situs-situs peninggalan dari era Old Kingdom. Dan kemarin kita sudah bahas, ternyata yang unik dari peninggalan era Old Kingdom itu adalah makam. Bukan istana, bukan juga kuil, ya, tetapi lebih kepada peninggalan yang bersifat makam. Kehidupan sesudah mati itu menjadi perhatian dalam filosofi kehidupan mereka. Bangunan-bangunan yang berupa istana dan taman-taman dan sebagainya itu hancur duluan karena bahannya memang didesain untuk tidak tahan lama. Tetapi makam, ya, mastaba, piramid-piramid dan kemudian sebagainya dalam bentuk gua-gua, di mana gua itu dijadikan juga sebagai makam, ya, sebagai pekuburan dari orang-orang tertentu, bisa tokoh masyarakatnya, bisa bangsawannya, ya, bisa pendeta. Tetapi untuk raja khususnya itu dibangunkan bangunan yang sangat khas, yang istimewa dalam bentuk piramid. Nah, menariknya di tanah Nekropolis ini kita bisa melihat itu perkembangan teknologi pembangunan piramid itu. Ternyata berevolusi, berproses, ya, karena tidak mudah untuk membuat sebuah bangunan yang dalam ukuran besar yang bisa bertahan dalam waktu ribuan tahun itu. Maka saya menyempatkan untuk menyelusuri jejak-jejaknya itu di dalam wilayah yang cukup luas. Yang pertama yang kemarin sudah kita lihat atau sudah kita kaji adalah di kawasan Saqqara. Di kawasan Saqqara ini kita melihat salah satu peninggalan bentuk piramid yang lama, yang bentuknya belum landai, ya, membentuk piramid yang sempurna, tetapi dibangun dalam format yang bertingkat. 6 tingkatan 10 meter, ya, dibangun petaknya yang paling bawah pondasinya, terus dibangun di atasnya lagi lebih kecil, ketinggian 10 meter lagi, lebih kecil lagi, sampai 6 tingkat sehingga seakan-akan membentuk kerucut. Tetapi bukan kerucut murni, ya, karena dia bertingkat lebih kecil. Nah, kita kemudian melacak perkembangan pembangunan piramida di sekitar Nekropolis itu. Nah, menarik di sana kita melihat ada minimal belasan piramid yang dibangun di awal-awal, ya, teknologi pembangunan piramid itu. Nah, selain di Saqqara ini ada satu tempat yang namanya Dahsyur. Kawasan Dahsyur ini ada di selatannya Saqqara. Jadi seharusnya pada waktu kita berangkat dari kawasan di selatan Saqqara menuju ke Memphis ini, sesungguhnya ketemu dengan Dahsyur dulu, tetapi kita sengaja menuju ke Saqqara dulu. Kenapa?
Karena Saqqara ini adalah memberikan situs piramida yang masih relatif lebih utuh ya bentuknya di Saqqara, dan sekarang sedang jadi penelitian intensif di Mesir karena di sana itu ditemukan banyak sekali mumi-mumi. Ditemukan lagi banyak mastaba ya, kuburan-kuburan yang derajatnya lebih rendah dibandingkan piramid. Nah, penemuan-penemuan itu terus bermunculan dari para arkeolog yang melakukan ekskavasi di sekitar Saqqara itu. Tetapi kalau kita ingin melihat proses dari pembangunan itu, maka kita harus melihat dalam wilayah yang lebih luas. Nah, salah satunya ada di kawasan Dahshur namanya. Ada beberapa kilometer tidak jauh dari Saqqara itu, tetapi lebih ke arah selatan. Nah, kawasan Dahshur ini lebih kecil ya, kompleks Dahshur lebih kecil dari kompleks Saqqara. Kalau Saqqara itu membentang di sekitar 7 km ya, cukup luas juga. Tapi Dahshur ini membentang kira-kira 4 km. Nah, Dahshur ini lebih sepi di sana, meskipun ada peninggalan, ada situs yang menarik yang menjadi cikal bakal dari pembangunan piramida yang lebih sempurna di fase berikutnya. Kawasan Dahshur ini sekarang menjadi kawasan militer. Jadi memang penjagaannya ketat. Tapi di sana ada situs peninggalan itu di dalam kawasan militer itu. Sehingga ketika kita datang ke sana memang itu tidak menjadi kawasan yang dikunjungi secara umum ya bagi para turis. Karena kawasan yang cukup privat bagi kalangan militer. Tetapi kita meniatkan untuk datang ke sana dan kita menemui penjaga keamanan di sana, kemudian menyampaikan maksud kita bahwa kita ingin mempelajari itu sejarah pembangunan piramida-piramida di sana. Dan alhamdulillah diizinkan oleh pihak keamanannya. Cuman ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya kita disuruh menyewa ontanya. Wah, itu alhamdulillah kita malah senang karena kawasan 4 km Anda bisa bayangkan dalam suasana berpuasa, panas sekali ya, karena itu di puncak musim panas. Kalau nggak ada kendaraan, berkeliling kawasan Dahshur sepanjang 4 km ya, putar-putar di sana tentu sangat riskan dan sangat melelahkan karena akan menguras tenaga yang kita sedang berpuasa. Nah, ketika dia menawarkan onta itu, maka kita sewalah ontanya dia, bahkan sama dia dibantu, dipandu ya sebagai tour guide-nya untuk keliling di kawasan Dahshur itu. Nah, menarik di kawasan ini ternyata di situ dibangunlah belasan piramida. Ada belasan piramida, cuma tidak semuanya utuh. Yang masih kelihatan bentuknya itu tinggal 2 saja. Belasan yang lainnya sudah menjadi debu, menjadi pasir, menjadi onggokan batu yang bentuknya sudah tidak seperti piramida lagi. Tetapi kita bisa melihat di berbagai ya bagian dari kawasan itu kelihatan onggokan-onggokan batu dan batu yang sudah jadi pasir yang dulu sesungguhnya itu kelihatan bahwa itu dulu bentuknya adalah piramida. Tetapi bentuk aslinya seperti apa sudah tidak kelihatan lagi, cuma gundukannya tinggi dan ada batu-batu yang runtuh di situ. Nah, tinggal ada 2 piramida yang kemudian bisa kita eksplorasi, kita observasi. Menarik, salah satunya adalah yang dikenal sebagai piramida bengkok atau piramida bungkuk. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena memang kalau kita lihat ya, bentuk dari piramida itu ingin dibentuk seperti piramida yang sempurna ya, yang bukan seperti yang di Saqqara. Karena di Saqqara itu kan kelihatan bertingkat begitu ya. Kalau ini pinggirannya, tepiannya itu sudah membentuk bentuk piramidal. Tetapi ternyata sudutnya itu membelok di ketinggian tertentu, kemudian membelok sehingga kelihatan bungkuk. Nah, ini disebut atau dikenal sebagai piramida bungkuk atau piramida bengkok, atau ada yang menyebutnya sebagai piramida Snefru-Ben. Kenapa? Karena yang membangun itu adalah Fir'aun Snefru. Siapa itu Fir'aun Snefru? Fir'aun Snefru adalah pendiri dinasti yang keempat. Sedangkan yang dibangun di Saqqara itu adalah dinasti yang ketiga, yaitu Fir'aun Djoser.
Nah, Fir'aun Djoser belum memiliki teknologi untuk membangun piramida yang bentuknya ya lurus piramidal begitu ya. Makanya bertingkat. Dia atau di dinasti yang ketiga termasuk bapaknya Djoser itu sebetulnya juga sudah mulai membangun piramida, tapi ya bentuknya bertingkat seperti Saqqara begitu. Namanya piramida Meidum yang dibangun oleh Fir'aun Snakit, bapaknya dari Djoser itu. Nah, di Meidum itu ya ternyata adalah piramida yang dijadikan eksperimen. Begitu dibangun oleh Snakit, kemudian pingin membangun piramida yang lainnya itu dijadikan eksperimen oleh generasi-generasi berikutnya. Dibongkar, ditambahi bentukannya dan sebagainya, jadi morat-marit malahan tidak berbentuk seperti piramida. Tetapi dari sanalah para Fir'aun itu bereksperimen untuk menemukan bentuk-bentuk yang lebih bagus. Jadilah Saqqara ya, yang bertahan sekian ribu tahun. Kemudian diperbaiki lagi pada dinasti yang berikutnya, yaitu dinasti yang keempat. Nah, dinasti keempat ini dikenal dalam sejarah Old Kingdom sebagai keluarga yang ahli membangun piramid. Dimulai dari Snefru itu. Nah, Snefru ini mulai bereksperimen dengan membuat piramida yang tidak bertingkat ya, melainkan piramida yang berbentuk memang sisi miringnya itu lurus, tidak bertingkat. Nah, itu yang dilakukan di Dahsyur itu yang kita lihat, tetapi awalnya dibikin sudut kemiringannya itu 54 derajat. Tetapi ternyata keliru itu. Kenapa? Dengan kemiringan 54 derajat itu jadi runcing mengerucutnya dan kemudian kesulitan membangun di ketinggian ya, di bagian yang paling tinggi itu. Karena ini direncanakan bangunannya itu ketinggiannya 105 meter. Tetapi dengan kemiringan 54 derajat ya terlalu tegak, maka melebihi itu dan kemudian kesulitan di bagian ujungnya. Lantas pada ketinggian tertentu dibelokkan menjadi 43 derajat sehingga kelihatan bungkuk gitu ya. Nah, itu ternyata adalah bagian dari proses eksperimen dinasti keempat untuk menemukan bentuk dan teknologi membangun sebuah piramid. Nah, berhasil tetapi bongkok. Dan yang kedua dari segi bahan, ternyata bahannya kurang bagus. Sehingga piramida bongkok ini meskipun masih kelihatan bentuknya, tetapi di bagian-bagian tertentu sudah merotoli semua ya, sudah banyak yang tergerus sehingga batu-batuannya hancur dan kemudian menjadi pasir, rowak di sana sini begitu. Itu piramida bongkok. Nah, si Snefru yang tadinya berharap piramida itu menjadi makamnya, akhirnya melihat hasilnya jelek, tidak mau menempati piramida itu. Lantas dia membangun lagi pada jarak 2 km masih di tempat itu, di tempat yang namanya Dahsyur itu. Di sana membuat satu bentuk piramida yang lebih sempurna lagi dan berhasil dia, tidak bongkok bentuknya. Jadi kelihatan sampai sekarang piramida yang lebih bagus dari piramida yang pertama. Nah, ini dikenal sebagai piramida merah ya, atau red pyramid. Piramida merah ini sudah berhasil dari segi konstruksinya, tetapi bahannya itu dibuat berbeda dari tanah bebatuan atau dari bebatuan ya, cutting stone yang warnanya lebih kemerah-merahan, sehingga dikenal sebagai piramida merah. Tetapi setelah dibangun dan dia dimakamkan di situ, ternyata memang tidak cukup lama bertahan. Sehingga kalau kita lihat piramida merah ini bentuknya sudah benar, tetapi sudah banyak bagian yang rusak. Ya, batu-batuannya sudah hancur, sebagiannya menjadi pasir. Tetapi bentuknya masih cukup kelihatan. Di samping dari piramida merah itu ada piramida yang lebih kecil, yaitu istri dari Snefru itu. Jadi menarik, ini adalah bagian dari proses untuk membangun atau menciptakan teknologi membangun piramid itu. Ada belasan sesungguhnya di situ, tetapi yang lainnya sudah hancur, tinggal 2 itu. Nah, sahabat sekalian, maka dinasti keempat ini dikenal sebagai yang
menemukan teknologi untuk membangun piramid yang lebih sempurna ya. Jadi mereka melakukan eksperimen-eksperimen berkali-kali, gagal ya, diulangi lagi sampai dia menemukan sebuah teknologi meskipun belum sempurna pada waktu itu. Nah, ternyata dari penemuan Snefru inilah, dari eksperimennya Snefru inilah, kemudian teknologinya semakin baik, dikembangkan oleh anak-anaknya. Dan itu di dinasti keempat ya menghasilkan akhirnya sebuah karya yang ditinggalkan sampai sekarang. Di dinasti keempat ini ada 6 Fir'aun ya yang semuanya kemudian melanjutkan karya dari Snefru itu. Khufu atau Keops ya itu dikenal sebagai anaknya dari Snefru yang kemudian nanti akan membangun piramida Giza ya yang sangat fenomenal itu. Kemudian Khufu atau Keops ini memiliki anak lagi namanya Jedefre. Dari Jedefre ini kemudian muncul lagi keturunannya yaitu Khafre atau Khefren. Ada yang membaca Khafre, ada yang membaca Khefren. Kemudian dilanjutkan lagi oleh keturunannya Menkaure. Dan kemudian yang terakhir adalah Sepsefkaf. Nah ternyata mereka ini ahli membangun piramida itu. 3 diantaranya dari keluarga ini yaitu Khufu, Khafre, dan Menkaure itu membuat piramida yang nanti akan kita bahas dalam episode yang terpisah karena ini sangat menarik. Mereka membangun di kawasan yang berbeda. Kalau dinasti sebelumnya ada di Saqqara, kemudian Snefru sebagai pelopor dinasti keempat membangun di Dahshur, maka mereka membangun di kawasan yang lebih ke utara lagi. Ya, diselidiki ternyata yang paling bagus tempatnya di sana dengan segala macam pertimbangannya ya yang nanti akan kita bahas di episode yang berbeda. Di sanalah mereka membangun sebuah piramid atau beberapa piramid yang kemudian menjadi sangat fenomenal karena bentuknya bagus dan kemudian bahan bakunya tahan lama sampai 5.000 tahun sampai hari ini. Nah sahabat sekalian, kehebatan orang-orang di zaman dulu membuat situs-situs atau bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi seperti itu diceritakan, diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, di mana kita ini disuruh melakukan perjalanan untuk melihat jejak-jejak sejarah yang luar biasa itu. Ada yang membangun gedung tinggi, ada yang memahat tebing-tebing bebatuan menjadi bangunan, ada yang bikin tiang-tiang pancang yang tinggi, pilar-pilar yang tinggi dan seterusnya. Itu diceritakan oleh Al-Quran. Ya, sebagai pelajaran penuh hikmah buat kita, bagaimana kita membangun peradaban itu. Tetapi masalahnya adalah ketika seseorang sehebat apapun berkuasa dan memiliki peradaban ya yang tinggi, ketika dia tidak melakukan itu dengan penuh kebajikan, melainkan malah dikotori dengan kejahatan, kezaliman, ketidakadilan dan sebagainya, sehebat apapun kekuasaan mereka, ya jejak-jejak mereka yang luar biasa, mereka akan runtuh. Dan itu akan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya sebagai sebuah pelajaran. Maka Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan 25-28 bahwa orang-orang dulu membangun istananya, membangun taman-taman, mata air ya, segala macam karya yang megah-megah, tetapi toh semuanya mereka itu akan mengalami masa kejatuhannya, masa keruntuhannya, atau bahkan meninggal dunia, kalah oleh usia, dan akhirnya mewariskan itu kepada generasi berikutnya untuk menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua. Kam taroku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa auratsnaha qauman akharin. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Demikianlah dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Sahabat sekalian, apapun kemegahan yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, kesenangan-kesenangan duniawi, semua itu bakal kita tinggalkan
Karena Allah memang mendesain usia kita ini terbatas. Ada yang 50 tahun meninggal, ada yang 60, ada yang 70, katakanlah 100 tahun, semua itu akan kita tinggalkan. Bahwa kehidupan duniawi ini hanyalah sebuah kehidupan sementara yang kita akan melanjutkan kehidupan ini di fase berikutnya untuk kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu kita harus menyadari roadmap itu, bahwa perjalanan ini tidak berakhir di sini. Kehidupan tidak berakhir dengan kematian, melainkan kematian adalah pintu untuk menapaki kehidupan di fase berikutnya. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada kita untuk menyiapkan bekal bahwa kehidupan ini memang tidak berhenti di sini, melainkan harus menyiapkan bekal sampai melewati fase kematian itu dan hidup di balik alam kematian itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalannya dan memberikan petunjuk, hikmah supaya kita bisa menyiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk fase kehidupan kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.